Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danovianti dari kelas 3 Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang sistem pembinaan karir. Di mana sistem pembinaan karir ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 1974, JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang pertama, pembina PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, yaitu sistem prestasi kerja, sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan sistem karir, sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangan lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan dalam sistem karir. Dikemungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Langsung saja ke manajemen pegawai negara sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, pengkajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi yang pertama, perencanaan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Dan yang terakhir yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian pensiun. Selanjutnya, Farmasi PNS PP nomor 92 tahun 2000, JO PP nomor 54 tahun 2003. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Yang A, tujuan farmasi, agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Yang B, dasar penyusunan farmasi. Farmasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan berdasarkan pada satu, jenis pekerjaan, macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dan dikelompokkan dalam jenis pekerjaan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang kedua, sifat pekerjaan. Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut resiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. Yang ketiga, analisis beban kerja, perkiraan kapasitas seorang. Yang keempat, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan farmasi. Yang C, jenis farmasi PNS. Jenis farmasi PNS terdiri dari satu, farmasi PNS pusat, yang kedua, farmasi PNS daerah, yang terdiri dari A, farmasi PNS daerah provinsi, B, farmasi PNS daerah kabupaten, C, farmasi PNS daerah kota. D, penetapan farmasi PNS. 1. Farmasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan kepada BKN. Yang kedua, farmasi PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Berdasarkan pertimbangan kepada BKN, penetapan dan persetujuan farmasi pada farmasi PNS pusat. Dan yang A, pengumuman. 1. Harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan yang A, jumlah dan jenis jabatan yang lowong. Yang B, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
Sekian video penjelasan materi bab 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.